Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmatullah dari kelas SPI 6A. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan UAS mata kuliah Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam. Di sini saya akan membahas mengenai paham pan-Islamisme. Ideologi sangat memengaruhi kehidupan bangsa dan negara di dunia. Paham-paham tersebut berkembang dari Eropa hingga ke Asia dan Afrika. Salah satu paham yang cukup berpengaruh di Asia dan Afrika adalah paham pan-Islamisme. Pan-Islamisme sendiri merupakan sebuah ideologi politik yang mengajarkan bahwasannya umat Islam di seluruh dunia harus bersatu untuk dapat terbebas dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Konsep dasar dari pan-Islamisme sendiri dicetuskan oleh salah satu tokoh yang berasal dari Mesir yang bernama Jamaluddin Al-Afghani pada akhir abad ke-19 Masehi. Beberapa tujuan dari pan-Islamisme yaitu untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia agar mampu bangkit dari kemunduran dan menghapus segala penjajahan bangsa Barat terhadap umat Islam. Beberapa faktor yang melatar belakangi kemunculan dari pan-Islamisme sendiri yaitu yang pertama adanya ekspansi militer, ekonomi dan kebudayaan bangsa Barat terhadap negara Islam di Timur Tengah. Lalu yang kedua adanya perpecahan antar umat Islam yang disebabkan oleh konflik antar mazhab dalam Islam sendiri, seperti contohnya Islam Sunni dengan Islam Syiah. Lalu yang ketiga, keyakinan taklid yang telah merajalela di antara intelektual Muslim. Taklid sendiri yaitu meyakini keyakinan terdahulu tanpa meneliti terlebih dahulu asal-usul dari kebenaran keyakinan tersebut. Jamaluddin Al-Afghani. Nama lengkapnya adalah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani bin Safdar. Ia merupakan keturunan Sayyid Ali Al-Tirmidzi yang jika diruntut nasabnya akan sampai pada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ia lahir di Asadabad pada tahun 1254 Hijriah atau 1838 Masehi dan wafat di Istanbul pada tahun 1897 Masehi. Pendidikan pertama Al-Afghani ia peroleh dari ayahnya. Ia dididik sejak kecil sampai remaja di lingkungan keluarga yang bermadhab Hanafi. Kemudian ia sekolah di Kabul dengan sistem pengajaran yang konservatif. Selanjutnya ia belajar ke India guna mengikuti program pendidikan dengan sistem kontemporer selama lebih dari 1 tahun. Disinilah untuk pertama kalinya Al-Afghani mengenal sains dan teknologi modern. Al-Afghani juga menguasai banyak ilmu seperti ilmu tafsir, ilmu fiqih, ilmu astrologi, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Beberapa pembaruan yang dilakukan oleh Al-Afghani yaitu yang pertama, Al-Afghani merupakan pencetus ide paham pan-Islamisme, di mana pan-Islamisme sendiri berarti solidaritas antara seluruh muslim di dunia. Dengan penuh kegigihan, Al-Afghani selalu semangat dalam melawan kolonialisme dengan berpegang pada Al-Quran dan Hadits. Lalu yang kedua, Al-Afghani juga merupakan pendiri Partai Nasional atau Al-Hizb Al-Watani di Mesir, di mana salah satu tujuan didirikannya partai ini adalah untuk memperjuangkan pendidikan universal dan menyelenggarakan kebebasan pers dan berpendapat. Ide-ide pemikiran pembaruan Jamaluddin Al-Afghani yaitu yang pertama, Al-Afghani tidak mengedepankan takdir melainkan yang diutamakan adalah akal. Kedua, mengejar ketertinggalan dari Barat dengan kembali pada teologi sunnatullah. Ketiga, umat Islam harus bersatu agar dapat terbebas dari perbudakan asing. Keempat, tidak adanya pemisahan antara agama dan juga politik. Hal ini dikarenakan Al-Afghani melihat sebab-sebab kemunduran yang bersifat politis. Misalnya perpecahan yang terdapat di kalangan umat Islam, pemerintahan yang absolut, mempercayakan pimpinan umat kepada orang yang tidak dapat dipercaya, dan juga lain sebagainya. Lalu yang terakhir, dasar modernitas umat Islam harus bercermin pada nilai suci Al-Quran.